Yang ada di Kongres Sungai Indonesia 2015. Nah, ini ada kawan dari Australia, biar nanti dia perkenalkan diri sendiri. Dia mau cerita sedikit situasi tata kelola sungai, ya, tata kelola sungai atau kali ya kalau di sini bahasanya, nah, di Australia. Cerita tentang sungai yang terpanjang di Australia. Apalah misalnya cara orang memancing di sana seperti apa, apakah buang air besar di sana di sungai itu harus pakai SIM. Betul. Kita kan nggak tahu, pengen tahu lah Cerita. Boleh juga. sharingnya. Saya bisa sharing mungkin dua hal. Yang pertama tentang gambar besar dan gambar kecil. Maksudnya kalau lihat gambar besar terkait dengan sistem sungai itu yang namanya Murray-Darling, itu dulu 20-30 tahun yang lalu air dari paling utara dari sumber sungai itu nggak mungkin bisa sampai mengalir sampai ke danau yang ujungnya, karena banyak sekali industri, banyak sekali petani yang pakai air itu. Jadi selama saya hidup, selama kehidupan saya belum pernah melihat air itu mengalir ke danau pada akhir sungai itu. Nah, itu perlu proses mungkin 10 tahun, ada komisi parlemen, ada mobilisasi dan outreach ke masyarakat tertentu dari sumber sampai danau itu mungkin 4.000 kilo. Dan yang luar biasa, karena begitu lama dibahas, begitu lama didiskusi, begitu lama ada proses perjuangan dari masyarakat kecil, dari petani, semuanya bekerja sama, tapi makan waktu lama untuk membahas semua isu. Itu baru beberapa tahun yang lalu air itu bisa mengalir sampai dari sumber itu sampai ke danau itu, dan itu luar biasa karena begitu banyak orang datang dan mereka melihat air itu pertama kali bisa datang ke danau itu. Nah, karena airnya datang itu bikin semua bunga-bunga dan semua tanaman yang udah lama nggak bisa hidup di sana Kering ya. Itu karena begitu kering itu pertama kali bisa tumbuh di sana, dan luar biasa bunga-bunga yang merah, yang kuning, yang biru, luar biasa cantik di sana. Dan banyak sekali orang Australia datang camping untuk melihat hasil dari 10 tahun diskusi itu, karena merasa mau merayakan air yang sudah lama nggak dilihat di sana. Nah, memang Australia itu beda karena benua yang kering. Jadi nggak seperti di sini ada musim hujan, nggak ada di Australia. Kadang-kadang bisa lama tanpa hujan. Tapi prosesnya itu bisa melihat kerjasama dan perjuangan dari atas, dari elit di parlemen dan di bisnis sampai ke kalangan di community yang berjuang atas realisasi air yang mengalir itu. Tapi kalau gambar kecil yang salah satu ceritanya terkait dengan kalau pancing ikan, di mana kita harus membahas detail-detail, misalkan kalau mau pancing di sungai atau di laut pun juga kamu harus dapat SIM atau izin yang hanya 1 hari, atau bisa juga ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Ada batas, dan kalau dapat izin itu kamu juga dikasih kertas semacam leaflet itu menentukan jenis ikan yang boleh dan tidak boleh, dan juga besar untuk masing-masing ikan, jumlah yang boleh diambil dari sungai atau dari laut. Dan dia juga kasih, ini yang menarik, di batasan kertas dia kasih sentimeternya, jadi kamu bisa mengukur sendiri. Jadi ada sudah dicatat berapa sentinya. Jadi karena seringkali orang ditanya, hanya boleh 20 senti gitu. Tapi 20 senti kalau begini siapa tahu yang persis 20 senti. Jadi dalam izin itu di kertasnya kamu bisa dapat
meterannya. Meteran. Itu yang mengeluarkan izin itu dari pihak mana itu? Sebenarnya dari pemerintah lokal, tapi yang boleh keluarkan itu toko-toko yang jual apa namanya, baik yang makan, yang kasih kalau mau apa mancing ikan, apa namanya, umpan yang kalau ada hooknya kamu ditaruh di kalau pancing, umpan. pokoknya toko pancing Toko gitu, pancing. toko umum boleh dikasih izin. Jadi kamu nggak harus datang ke kantor pemerintah, itu toko umum aja yang sudah apa percaya, ya? disetujui dan gampang dan murah sekali di sana juga, hanya beberapa dolar, jadi nggak terlalu membebankan mereka yang pancing punya. Tapi Nick, aku lihat ini baru bisa terjadi menurutku karena di Australia ada penegakan hukum yang kuat ya Kang ya, sehingga bisa sampai segedar itu. Kita ada persoalan di soal itu sebenarnya kalau bicara akal. Ya. Itu penegakan hukum kombinasi dengan perilaku orang dan kepercayaan masyarakat. Maksudnya ada kombinasi itu penegakan hukum, perilaku dan kepercayaan masyarakat. Maksudnya di sana kalau orang-orang sekitarnya mereka nggak mengerti bahwa hanya ada jumlah ikan yang terbatas. Kalau mereka nggak percaya bahwa memang mereka berperan dalam menjaga, dalam pelestarian sungai, mereka cuek aja. Tapi itu dia, harus ada kombinasi. Maksudnya suatu gerakan, ada penegakan hukum, tapi juga harus ada kepercayaan dan perilaku itu. Tapi nggak harus terlalu juga membebankan masyarakat. Maksudnya mereka juga ada yang cari buat dia sendiri untuk keluarga. Jadi harus konsultasi dulu untuk lebih tahu, oke, jumlah ikan yang berapa yang cukup buat dia. Dan juga konsultasi dengan para ahli tentang jumlah ikan yang boleh diambil. Tapi ya saya pikir begitu aja, prinsipnya sama dengan gambar besar, dengan gambar kecil, konsultasinya lama, tapi itu juga akhirnya ada manfaat buat individu dan ada manfaatnya buat negara atau masyarakat sekitarnya.